Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Kak Ajis. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dengan subpokok yaitu pembulatan bilangan. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, jangan lupa video ini di-like, di-share, dan di-komen sebagai bukti kehadiran anak-anak bahwasanya telah menyimak video ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran pembulatan bilangan. Ya, di sini kita akan pelajari bagaimana cara membulatkan bilangan. Oke, di sini tahukah kamu apa kegunaan pembulatan bilangan? Oke, ada yang tahu? Nah, pembulatan bilangan kegunaannya yaitu untuk memudahkan kita mengingat dan menghitungnya. Jadi kegunaannya pertama agar memudahkan kita mengingat dan menghitungnya. Oke, Kak Ajis kasih contoh di sini. Andi membeli buku seharga Rp9.928. Nah, kira-kira angka Rp9.928 mudah diingat tidak? Dan gampang dihitung? Nah, agak sulit. Karena di sini ada 9.928 rupiah. Nah, agak sulit. Dan menghitungnya juga agak sulit. Maka di sini akan dibulatkan untuk mempermudah. Kalau dibulatkan menjadi 10.000. Bagaimana cara pembulatannya? Oke, kita akan lanjutkan. Oke, yang pertama, kita akan mempelajari pembulatan ke satuan terdekat. Ya, kita kemarin di bilangan desimal sudah mempelajari bilangan-bilangan pertama ribuan, ratusan, puluhan, satuan, koma, per 10, per 100, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mempelajari pembulatan ke satuan terdekat. Harus diingat oleh anak-anak ya, jika angkanya 5 atau lebih dari 5, maka angka pada satuan ditambah 1. Ingat ya, jika angkanya 5 atau lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti 6, 7, 8, 9. Nah, untuk selanjutnya, jika angkanya kurang dari 5, maka angka pada satuannya tetap tidak berubah. Nah, jika angkanya kurang dari 5, kalau kurang dari 5 berarti 4, 3, 2, 1, 0. Nah, jadi kalau kurang dari 5 berarti tetap. Ya. Untuk lebih paham dan mengerti, Kak Ajis ini akan memberikan contoh. Nah, di sini contohnya bulatkan 2,3 ini ke satuan terdekat. Bagaimana caranya? Pertama kita lihat mana angka satuannya. Oke, angka satuannya 2. Ingat, bukan 3. Kalau 3 itu kan di belakang koma. Setelah koma ada 3, berarti 3 ini per 10. Nah, sekarang kita sudah mengetahui angka satuannya adalah 2. Nah, sekarang yang mendekati angka 2. Angka 2 apa? Oke, 3. Yang mendekati angka satuan adalah 3. Lihat di sini. 3 ini kurang dari apa lebih dari? Oke, 3 ini, angka 3 ini kurang dari 5. Ingat, kalau kurang dari 5, kita pelajari ya. Jika kurang dari 5, maka angka pada satuannya tetap. Berarti
satuannya tetap tidak berubah. Nah, berarti tetap. Berarti sama dengan 2. Bagaimana tiganya? Karena 3 ini jadi 0. Nah, karena di belakang koma ada 0, maka dianggap tidak ada. Oke, selanjutnya contoh selanjutnya agar lebih paham. Di sini ada 5,7. Nah, sekarang bulatkan angka 5,7 ini ke satuan terdekat. Nah, sekarang kita lihat mana angka satuannya. Nah, oke, angka satuannya adalah 5. Nah, sekarang yang mendekati angka 5 adalah 7. Dan 7 ini angkanya lebih dari apa kurang dari? Oke, angka 7 ini lebih dari 5. Maka kalau angkanya lebih dari 5, maka berlaku dengan yang di atas ini. Jika angkanya lebih dari 5, maka angka pada satuannya ditambah 1. Berarti jika angkanya lebih dari 5, maka angka satuannya ditambah 1. Berarti jadi 6. Berarti jawabannya adalah 6. Paham? Oke, sekali lagi, kalau seandainya angkanya di bawah 5, maka angka satuannya tetap tidak berubah. Jika angka satu jika angka yang mendekati angka satuannya lebih dari 5, maka angka satuannya ditambah, yaitu ditambah 1. Oke, sudah paham? Oke, selanjutnya. Kita akan mempelajarkan yang kedua, yaitu pembulatan puluhan terdekat. Oke, harus diingat oleh anak-anakku ya. Untuk pembulatan puluhan terdekat di sini jika angkanya 5 atau lebih dari 5 atau 6, 7, 8, 9, maka angka pada puluhan ditambah 1 dan angka pada tempat satuan menjadi 0. Selanjutnya, jika angkanya kurang dari 5, maka angka pada puluhannya tetap dan angka pada tempat satuan menjadi 0. Bagaimana? Paham? Oke, Kak Ajis akan berikan contoh agar lebih memahami ya. Di sini contoh bulatkan angka 24 menjadi puluhan terdekat. Nah, dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, sekarang kita lihat mana angka puluhannya. Oke, benar. Angka puluhannya adalah 2. Ya. Sekarang yang mendekati angka 2, mana? Oke, 4. Yang mendekatinya adalah angka 4. Nah, 4 ini angkanya kurang dari apa lebih dari? Oke, 4 ini kurang dari 5. Ingat, kalau kurang dari 5, maka hukum yang berlaku adalah tetap. Berarti kalau kurang dari 5, maka puluhannya tetap, yaitu 2. Nah, setelah 2, lihat di sini, angka pada tempat satuan menjadi 0. Jadi setelah angka puluhannya tetap, setelah itu angka satuannya menjadi 0. Berarti sama dengan 20. Oke, paham? Oke, selanjutnya di sini. Bulatkan bilangan 57 ke puluhan terdekat. Ingat di sini, ke puluhan terdekat. Berarti kita lihat dulu mana puluhannya. Oke, puluhannya itu ada angka 5. Dan yang mendekati angka 5, kita lihat. Oke, yang mendekati angka 5 adalah 7. Nah, 7 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Oke, benar. Yaitu angka 7 itu lebih dari 5. Nah, jika lebih dari 5, maka berlaku yang di atas ya. Jika lebih dari 5, maka angka pada puluhan ditambah 1. Maka nanti puluhannya ditambah 1. Jadi 6. Kemudian angka pada tempat satuannya menjadi 0. Berarti yang 7 ini menjadi 0. Berarti hasilnya 60. Oke, sudah paham anak-anak? Oke, kita selanjutnya. Yang ketiga, kita akan mempelajari pembulatan ratusan terdekat. Ya.
pembulatan pada ratusan terdekat. Harus diingat juga oleh anak-anak ya, untuk ratusan terdekat hampir sama. Jika angkanya 5 atau lebih dari 5 atau 6, 7, 8, 9, maka angka pada ratusan ditambah 1. Dan angka pada tempat puluhan serta satuan menjadi 0. Terus selanjutnya, jika angkanya kurang dari 5, maka angka pada ratusan tetap. Dan angka pada tempat puluhan serta satuan menjadi 0. Oke, kita langsung ke contoh saja agar lebih mudah memahami. Di sini ada angka 243. Kita bulatkan ke ratusan terdekat. Oke, cara untuk membulatkan ke ratusan terdekat yaitu pertama, kita lihat mana ratusannya. Ratusannya adalah angka 2. Yang mendekati angka 2 yaitu 4. Nah, yang mendekati angka 4. Kemudian 4 ini kurang atau lebih dari 5. Oke, 4 ini kurang dari 5. Jika kurang dari 5, maka berlaku maka ratusannya akan tetap. Maka ratusannya akan tetap. Berarti 2. Kemudian angka pada tempat puluhan, 4, terus serta satuan yaitu 3 menjadi 0. Berarti 4 dan 3 menjadi 0. Berarti sama dengan 200. Oke, selanjutnya ya. Di sini 573. 573 kita akan bulatkan ke ratusan terdekat. Ingat di sini ya. Angka ratusannya mana? Oke, angka ratusannya 5. Sekarang yang mendekati angka 5 yaitu 7. 7 ini lebih dari apa kurang dari? Lebih dari 5 atau kurang dari 5? Oke, 7 ini lebih dari 5. Jika lebih dari 5, maka berlaku yang di atas hukumnya. Yaitu maka ditambah 1. Nah, berarti ratusannya ditambah 1. 5 tambah 1 yaitu 6. Dan kemudian pada tempat puluhan, mana puluhannya? 7. Serta satuannya yaitu 3 menjadi 0. Berarti 7 dan 3 ini menjadi 0. Berarti hasilnya adalah 600 ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan mempelajari pembulatan ke ribuan terdekat. Oke, di sini harus anak-anak ingat ya. Untuk membulatkan ke ribuan terdekat, jika angkanya 5 atau lebih dari 5, maka angka pada ribuan ditambah 1. Dan angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuan menjadi 0. Dan selanjutnya jika angkanya kurang dari 5, berarti 4, 3, 2, 1, 0. Maka angka pada ratusan tetap. Oh maaf di sini ya. Maka pada angka ribuan. Ya. Ini bukan ratusan, tapi ribuan. Maka angka pada ribuan tetap. Dan angka pada tempat ratusan, puluhan, serta ratusan menjadi 0. Jadi di sini seharusnya ribuan. Ya. Kita langsung ke contoh saja. Ya. Bulatkan bilangan 2435 ke ribuan terdekat. Karena kita ingin membulatkan ke ribuan terdekat, maka kita akan cari dulu mana angka ribuannya. Oke, angka ribuannya adalah 2. Kemudian yang mendekati angka 2 yaitu 4. Oke, yang mendekati angka ribuan adalah 4. Nah, sekarang kita lihat 4 ini kurang dari apa lebih dari 5? Oke, 4 ini kurang dari 5.
Maka kalau kurang dari 5, angka ribuannya tetap. Maka hasilnya yaitu 2000. Nah, karena duanya tetap, maka di sini lihat ya. Di sini lihat angka tempat ratusan yaitu 4, puluhan 3, serta satuan 5 menjadi 0. Makanya 2000. Oke, selanjutnya di sini bulatkan bilangan 5734. 5734 kita bulatkan ke ribuan terdekat. Ingat, untuk membulatkan ke ribuan terdekat kita lihat angka ribuannya mana. Oke, angka ribuannya adalah 5. Sekarang kita lihat yang mendekati angka ribuan, yaitu 7. Nah, 7 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5? Oke, benar. 7 ini lebih dari 5. Jika 7 ini lebih dari 5, maka berlaku yang ini. Jika lebih dari 5, maka angka pada ribuan ditambah 1. Berarti 5 ini ditambah 1. Nah, 5 tambah 1 yaitu 6. Dan kemudian angka pada ratusan, puluhan, dan satuan menjadi 0. Berarti 7, 3, 4 menjadi 0. Oke, kita lihat di sini jadi 6.000. Oke, kita ada contoh soal lagi satu agar kalian memahaminya dan nanti akan ada tugas dari Kak Ajis. Lihat di sini contoh soal. Bulatkan bilangan 13.278 menjadi puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Nah, jadi perintah di sini dibulatkan pertama menjadi puluhan. Yang kedua menjadi ratusan. Dan yang ketiga menjadi ribuan. Nah, berarti ada 3 jawaban. Ya. Jadi 13.278 ini dirubah ke puluhan, ratusan, dan ribuan. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Nah, pertama kita cari puluhan terdekat. Oke, 13.278. Kita akan rubah ke puluhan terdekat. Nah, ingat ke puluhan terdekat. Berarti kalau ke puluhan terdekat, kalian cari mana angka puluhannya. Oke, angka puluhannya yaitu angka 7. Ya, angka 7. Dan yang mendekati angka 7 yaitu 8. Nah, 8 lebih dari apa kurang? Oke, lebih dari 5. Jika lebih dari 5, maka angka puluhannya ini ditambah 1. 7 tambah 1 yaitu 8. Setelah itu satuannya menjadi 0. Berarti jawabannya adalah 13.280. Nah, terjawab. Selanjutnya kita mencari yang kedua. Ratusan terdekat. Ya, 13.278. Kita cari ke ratusan terdekat. Nah, karena dibulatkan ke ratusan, kita akan cari angka ratusan yang mana? Oke, angka ratusannya yaitu 2. Nah, 2 ini yang mendekati angka 2 yaitu 7. 7 lebih dari apa kurang dari? Oke, lebih dari 5. Jika lebih dari 5, maka angka ratusan ini ditambah 1. 2 tambah 1, 300. Dan angka 7 dan 8 menjadi 0. Maka hasilnya adalah 13.300. Oke, paham sampai sini? Untuk selanjutnya yang ketiga, bulatkan ke ribuan terdekat. Ya, ribuan terdekat. Di sini ribuan terdekat. Berarti kita lihat angka ribuannya dulu yang mana? Mana angka ribuannya? Oke, angka ribuannya adalah 3. Nah, yang mendekati angka 3 adalah 2. Lihat 2 ini lebih dari apa kurang? Oke, karena 2, maaf, di sini bukan lebih ya, tapi kurang. Ya, tapi kurang. Ya, maaf, sini salah tulisan. Di sini kurang. Karena angka 2 kurang dari 5, maka ribuannya tetap. Nah, setelah ribuan ada ratusan, puluhan, dan satuannya menjadi 0. Maka hasilnya adalah 13.000.
Oke, sudah paham ya anak-anakku? Jika nanti ada soal, tinggal dijawab seperti ini. Oke, apakah sudah paham? Oke, jika sudah paham, mari kita kuis. Kerjakan ayo berlatih 1.9 dari nomor 1 sampai 6 di buku paket kalian. Mungkin cukup sekian dari Kak Jis. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah ucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.